Minum loh ya, syaribun ya, bukan orang yang minum. Tapi syarib adalah rambut yang tumbuh di atas bibir, di atas bibir atas. Itu namanya syarib ya, kumis. Jadi yang namanya kumis itu di sini pakai lafadz qassu, memendekkan, bukan halku. Kalau halku itu kan habis gitu kan ya. Apalagi pakai natfu, cabut. Kamu mesti cabut kan ya, itu jadi nggak dicabut, bukan dihabiskan, tapi apa, qassu, yaitu apa, dipendekkan, memendekkan apa, memendekkan kumis, mencukur gitu ya, pendekkan. Wa i'fa'ul lihyati, dan memanjangkan jenggot, bukan memanjangkan janggut ya. Janggut itu tetap, tapi apa, memanjangkan jenggot. Wasiwaku, dan apa, bersiwak. Apakah pakai pasta gigi termasuk siwak? Bersiwak termasuk bersiwak ya? Ya, karena intinya kan giginya bersih dan harum. Meskipun di sana kalau pakai kayu apa namanya, siwak itu juga punya keutamaan tersendiri kan gitu. Ya, jika dibandingkan yang lain. Namun apa namanya, pakai pasta gigi itu juga sudah dinamakan siwak. Juga matharatun lil fammi mardatun lirabbi, membersihkan apa, mulut, dan juga mendatangkan keridhaan Allah. Nih, wastinsyaqul ma', dan apa, istinsyak. Istinsyak itu adalah menghirup air ke hidung ketika wudhu. Jadi dihirup, bukan dimasukkan itu ya, bukan dituangkan, tapi apa, dihirup. Wastinsyaqul ma'. Wa qassul adhafir, memotong kuku ya. Ghusl al-barajim, memotong kuku. Adhafir di sana ada juga lafaz jamak, itu atfar. Al-atfari itu juga jamaknya. Jamak dari apa? Dufrun. Dufrun artinya kuku, jamaknya bisa adhafir, bisa al-atfar. Wa ghassul barajimi, barajim itu jamak dari burjumah. Jamak dari apa? Burjumatun, bukan burju, tapi apa, burjumatun. Kalau burju apa? Bubur kacang hijau, yaitu ruas-ruas jari. Jadi membasuh apa, ruas-ruas jari. Kalau kita kan menyela-nyela gitu ya, ruas-ruas jari kan gitu. Wa natful ibti, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Mencabut apa? Bulu ketiak. Wa natful ibti, dicabut satu-satu biar enggak sakit. Wa halqul anati, dan mencukur bulu kemaluan. Ini juga jangan dicabut ya. Ya, al-anah itu adalah rambut yang tumbuh di atas kemaluan atau di sekitar kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Al-anah. Wantiqasul ma'i, yaknil istinja, dan juga apa, yang terakhir adalah istinja, bercebok ya. Wa qala rawi, qala rawi, wa nasitul ashirata illa an takunal
matmadhah. Matmadhah ini i'rabnya apa ini? Wa nasitul 'ashirah illa an takuna matmadhah. Waalaikumsalam warahmatullah. Coba matmadhah ini i'rabnya apa? Bapak Miftah. Kenapa nasab? Khobar takun. Isimnya mana? Nggih, takdiruhu. Kembali ke Basyirah. Sahih Bapak Bambang? Sahih ya? Sahih Mas Tamim? Ada yang lain? Mustasna. 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 Kalau mustasna, soalnya mustasna, soalnya biasanya setelah ilah langsung ya. Ini ada takunnya. Bapak Biantoro, kenapa rofa? File dari? Ya, bagus. Barakallahu fiik. Jadi takun di sini adalah fi'lun tam. Fi'lun tamun, bukan fi'lun nakis. Seperti ittaqillaha haitsu ma kunta. Haitsu ma kunta. Jadi kunta dhamir ta di sini sebagai apa? Fa'ilnya kana. Sehingga kita baca ila antakunal madmadatu. Ya, barakallahu fiik. Kita baca syarahnya. Al-fitratu hiyal khilqatu. Akhilqah. Ciptaannya. Allati khalaqallahu ibadahu 'alaiha. Yang Allah menciptakan para hamba di atasnya, di atas khilqah tersebut. Wa ja'alahum mafturina 'alaiha. Mafturin apa i'rabnya? Mas Rahmat. Mafturin. Kenapa nasab? Maf'ul bih kedua dari fi'il. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Wa ja'alahum mafturina 'alaiha. Dan Allah menjadikan mereka siapa ini? Para hamba. Allah menjadikan mereka para hamba mafturina, ya, difitrahkan 'alaiha, di atasnya. 'Alaiha ala hadhil khilqah. Maksudnya apa? Ala mahabbatil khairi. Jadi fitrahnya manusia itu mencintai apa? Kebaikan. Fitrahnya preman pasti nggak ingin anaknya jadi preman. Fitrahnya seorang perokok berat pasti tidak ingin anaknya menjadi perokok. Kan gitu. Fitrahnya wanita seorang pezina, maka tentunya nggak ingin putrinya jadi seorang pezina. Kan gitu. Kecuali kalau fitrahnya sudah rusak. Nah, nanti teruskan perjuangan bapak. Teruskan perjuangan ibu gitu ya. Ya kan gitu. Orang tua itu nggak ingin anak yang rokok. Bukti kalau merokok itu nggak baik kan gitu. Ya, ala mahabbatil khair. Wa isarihi, mencintai kebaikan dan mengutamakannya, mendahulukannya. Isar itu kan mendahulukan kebaikan. Ada kaidah la isara fil ibadah.
Apa artinya? Tidak boleh mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Sehingga kalau ada shaf kosong itu jangan rebutan, monggo Pak jangan mawon, monggo Pak jangan mawon. Kalau bisa rebutan gitu, berlomba-lomba. Ada kesempatan untuk adzan, monggo jangan mawon. La isara fil ibadah. Tapi kalau dalam urusan dunia, monggo silakan isar. Monggo Pak jangan rumiin ke toilet kan gitu. Monggo jangan rumiin untuk menempati tempat duduk yang kosong di bis tersebut. Itu dalam masalah dunia. Tapi dalam masalah ibadah la isara. Tidak ada isar, tidak mendahulukan orang lain, termasuk dalam masalah shaf tadi contohnya. Wa karahati syarri, fitrahnya manusia itu membenci keburukan, wa daf'ihi, dan juga berusaha menolak keburukan tersebut. Itu fitrahnya manusia, membenci keburukan. Seperti seorang pemuda yang izin kepada Rasulullah untuk berzina. Bayangkan ya, izin kepada Nabi untuk apa? Berzina. Kemudian apa? Kemudian Nabi menyadarkan fitrahnya. Kamu suka enggak jika apa? Ibumu dizinai? Suka enggak anak perempuanmu dizinai? Suka enggak saudari perempuanmu dizinai? Diajak berpikir. Dan terkadang kita juga untuk menyadarkan seseorang menasihat itu diajak apa? Berpikir gitu. Ya. Kamu suka enggak seandainya apa? Mantumu diembat sama mertuamu? Apa? Viral. Nah, yang baru viral ya. Kok bisa itu ya? Sehingga apa? Saat itu Nabi mendoakan, Allahumma tahhir qalbahu, kan itu ya Allah, bersihkanlah apa? Hati pemuda ini. Sehingga pemuda tersebut menjadi apa? Sehingga karena tadi diajak berpikir, dia doakan Nabi, dinasihati oleh Nabi, maka setelah saat itulah zina itu menjadi sesuatu yang paling ia benci dalam hidupnya. Saya kembali ke fitrahnya. Itu termasuk metode ya, metode dalam apa? Dalam menasihati, dalam berdakwah. Wa karahati syarri wa daf'ihi. Wa fatarahum hunafa. Wa faratahum hunafa. Wa fatarahum hunafa. Coba hunafa di sini i'rabnya apa? Mas Iqdad. Sebagai kalau sebagai nasab berarti kedudukannya sebagai iya, bagus, barakallahu fiik. Sebagai halnya. Mumtaz, barakallahu fiik. Sebagai hal. Terus kalau sebagai hal maka di sini musta'iddina i'rabnya apa? Masriyan. Musta'iddin, ista'adda yasta'iddu, musta'iddina. Na'at, ya bagus, barakallahu fiik. Jadi dia adalah apa? Na'at dari hunafa.
Wa fatarahum hunafa'a, dan Allah memfitrahkan mereka, menjadikan fitrah mereka itu lurus, hunafa. Allah memfitrahkan mereka itu lurus. Wa fatarahum hunafa'a musta'idina liqabulil khairi, musta'idina liqabulil khairi wal ikhlas lillah. Jadi Allah memfitrahkan mereka itu lurus, siap, musta'idin, siap, istidad, kan gitu ya, dari ista'adda yasta'iddu istidadan. Antum musta'idun ya ikhwah, gitu. Antum musta'idun, apakah antum siap? Liqabulil khairi, untuk menerima kebaikan. Jadi fitrahnya manusia siap untuk menerima kebaikan, dan juga fitrahnya manusia itu siap untuk ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas. Dan ikhlas ini juga, ikhlas lillahi ta'ala, ini juga penting sekali mengetahui kiat-kiatnya. Seperti apa? Mempelajari ya apa saja kesengsaraan di balik riya, di balik tidak ikhlas. Ternyata orang yang paling bahagia, man huwa as'adun nas, man huwa as'adun nas, siapakah orang yang paling bahagia? Akhlasuhum lillah. Ya, orang yang paling bahagia adalah orang yang paling ikhlas, karena nggak khawatir dengan omongan orang lain. Karena kita, apapun perbuatan kita, apapun tingkah laku kita, pasti ada yang membicarakan kita. Nggak ada orang yang nggak diomongin, tuh nggak ada. Baik diomongin, jadi orang baik juga diomongin, jadi orang buruk juga diomongin. Sama-sama diomongin, lebih baik jadi orang baik, kan gitu ya. Pernah ya kisah yang sering, yang sudah masyhur, meskipun kita belum tahu derajat kisah ini, tapi sering disebutkan di kitab-kitab itu ya. Kisahnya apa? Seorang kakek dengan cucu. Ya, seorang kakek dengan cucu. Seorang kakek dengan apa? Dengan cucu yang awalnya cucunya dan keledai ya. Kakek, cucu dan keledai. Ya kalau kita lihat bagaimana, ya awalnya cucunya itu apa, ketika naik, kemudian komentar orang, ini cucu nggak tahu diri, masa kakek yang sudah sepuh disuruh apa, nuntun gitu ya. Terus sampai di sana juga sama, nah ternyata kita salah cuk gitu, kita salah, akhirnya giliran kakeknya yang naik. Nah di sana dikomentari juga, ini orang tua nggak tahu diri gitu ya, masa cucunya suruh apa, suruh nuntun, suruh jalan. Kita salah juga cuk ternyata, ya sudah kita naik bareng-bareng gitu. Dikomentari lagi, ini nggak tahu diri juga, masa keledai sudah kecil dinaiki 2 orang. Akhirnya apa? Kita salah juga, turun, akhirnya dua-duanya turun. Ketika dua-duanya turun juga dikomentari lagi, ini gimana? Ada keledai dibiarkan saja, nggak ditunggangi kan gitu. Akhirnya yang terakhir apa? Keledainya digotong saja. Tambah parah itu. Ini orang gila ini. Ini orang gila ini. Kan gitu ya. Masa keledai digotong ini ya. Gitu ya. Jadi ya, ghayatun nas ridho nas ghayatun natudro. Kalau pengen menjadikan manusia itu ridho semuanya kepada kita, pro dengan kita, itu enggak mungkin. Jadi al-wal ikhlas lillah wa taqarrubi ilaihi. Fitrahnya manusia itu ingin mendekat dengan Allah. Karena fitrahnya manusia itu ya, kenapa ingin mendekat dengan Allah? Karena merasakan bahagia, merasakan tenang hidupnya, merasa tentram ketika apa? Dekat dengan Allah, ketika mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Wa ja'ala ta'ala syara'i al-fitrah nau'aini. Nah, dan Allah Jalla wa Ala itu menjadikan syariat fitrah itu menjadi 2 macam.
Allah menjadikan syariat-syariat fitrah itu menjadi apa? Dua macam. Macam yang pertama dibaca Mas Haji, ahaduhuma. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, ahaduhuma yutahharul qalba war ruha wa huwa al-imanu billahi wa tawabu'uhu Atau kemana kira-kira? Wal imanu billahi, atau ke al-iman atau billah? Atau ke iman. Iya, bagus. Wa huwa al-imanu billahi wa tawabi'uhu min khawfihi wa rajaihi wa mahabbatihi wal inabati ilaihi. Qala ta'ala, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Fahadhihi tazkiyun nafsi wa tatahharul qalbi. Fahadihi apa? Ini baca fi'il atau isim? Fahadhihi tazakkiyun nafsi, tazkiyun nafsi. Nah, ini isim atau fi'il dulu? Isim, Ustaz. Fi'il ya. Kalau isim itu enggak, kalau isim itu tazkiyah. Fi'il madinya apa? Zakka. Berarti fi'il mudhari'nya yuzakki. Berarti bagaimana bacanya? Fahadhihi tuzakkin nafs. Fahadhihi tuzakkin nafsa. Bagus. Wa tatahharul qalba. Iqra ala suratil fi'il. Fahadhihi tuzakkin nafsa. Wa tatahharul qalba. Fi'il madinya apa ini? Tahhara. Iya, berarti Tatahharu. tahhara. Tutahhiru. Iya, benar. Wa tutahhirul qalba. Apa fi'il madinya? Fi'il madinya adalah namma mudhari'nya yunammi tanmiyah. Berarti bagaimana bacanya? Wa tanmihi. Wa tunammihi. Wa tunammihi. Wa tudhabu anhu. Ini juga diiqra ala suratil fi'il muta'addi. Wa tadhabu anhu. Kalau tadhabu kan masih lazim. Tadhabu masih lazim dia. Dhahaba yadhabu. Wa tudhahibu anhu. Wa tudhibu dari adhaba yudhibu. Wa tudhibu anhu
al-fata Kalau nasabnya dengan apa? Al-afat. wa tudhibu anhu al-fati ar-radhilati. Ar-radhi. Naatnya berarti apa? Nasabnya dengan Ar-radhilata. iya. Wa tahlihi. Ini juga fi'il madhinya adalah halla, yuhalli, Wa yuhallihi tuhallihi, wa yuhallihi ta bita. wa tuhallihi bil akhlaqil jamilati wa hiya kulluha tarji'u ila aslil imani wa a'malil qulubi. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Naam. Jadi waja'ala ta'ala syara'iyal fitrah naw'aini. Ahaduhuma, jadi Allah menjadikan syariat fitrah itu ada dua macam. Yaitu apa? Yathurul qalbu warruhu. Fitrah yang pertama, fitrah macam yang pertama adalah bersihnya hati dan ruh. Yathurul qalbu warruhu, bersihnya hati dan ruh, bersihnya sucinya hati dan ruh. Ini ya, makanya kan ada kalau yang kita bahas tadi, yang kita bahas ini nanti kan apa, jismi kan gitu. Jadi ada jasmani dan rohani. Yathurul qalbu warruh, fitrah yang pertama adalah sucinya hati, bersihnya hati dan ruh. Orang yang hatinya bersih itu bagaimana? Orang yang hatinya itu berada di atas fitrah itu yang bagaimana? Yang ruhnya masih suci. Wa huwal imanu billah. Orang yang hatinya bersih, yang masih di atas fitrah adalah orang yang beriman kepada Allah. Wa tawabi'uhu, dan apa tawabi' dari al-iman billah? Beserta apa? Iman kepada Allah beserta pengikut-pengikutnya. Min khaufihi, iman kepada Allah itu ya takut kepada Allah, mencakup apa? Takut kepada Allah. Wa rojaihi, berharap kepadanya. Wa mahabbatihi, mencintainya. Ini orang yang hatinya bersih, yang masih di atas fitrah, itu punya mahabbah, roja, wal khauf. Wa hadhihi salasah arkanul ibadah. Jadi ada rukun ibadah yang itu adalah berkaitan dengan amalan hati, mahabbah, roja, wal khauf. Wal inabati ilaihi, dan kembali kepada Allah. Setiap terjatuh, setiap tergelincir, kembali kepada Allah. Dan kita dalam hidup ini ya seperti itu ya ikhwah. Gak ada kita itu bebas dari dosa dan maksiat. Tapi orang beriman itu apa? Setiap terjatuh, tergelincir, segera kembali kepada Allah. Fal inabati ilaihi, segera kembali kepada Allah. Sehingga seseorang berbuat dosa, ngulangi lagi istighfar lagi, diulangi lagi istighfar lagi, diulangi lagi istighfar lagi. Disebutkan dalam hadis Muslim apa? If'alu ma syi'tum, kan ya. Jadi berbuatlah apa saja. Yang penting apa? Madumtum, ya, selama kalian itu bertobat, beristighfar, maka akan Allah ampuni. Kan gitu. Ya. Yang penting apa? Bertobat, terus bertobat. Yang jadi masalah kan yang dikhawatirkan apa? Ketika terjatuh, kemudian belum sempat bertobat, sudah apa?
Ya, sudah kedatangan tamu, malaikat pencabut nyawa. Makanya takhirut taubah itu danbun. Ya. Menunda tobat itu sendiri itu perbuatan dosa itu. Karena kewajibannya adalah al-mubadarah ila taubah. Jadi segera bertobat itu hukumnya wajib. Kalau nggak bersegera berarti berdosa gitu ya. Berarti dosa di atas dosa kan gitu. Dia sudah terjatuh melakukan dosa, terus menunda-nunda tobat itu juga dosa. Takhirut taubah itu danbun, karena al-wajib al-mubadarah ila taubah. Yang wajib itu segera bertobat. Nah, gitu. Apa dalilnya? Dalil fitrah yang ini fitrahnya hati ya. Fitrahnya ruh ini dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Fa'akim wajhaka lid-din, hadapkanlah wajahmu kepada agama. Hal ya, jadi ini hanifan ini nasab kenapa? Sebagai halnya. Maksudnya apa? Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan lurus gitu ya. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitrata. Kenapa fitrata nasab? Fitrata nasab ada yang tahu kenapa nasab? Lihatli. Yang lain? Fitrata adalah maf'ul bi. Maf'ul bi dari fi'il yang mahdhuf. Takdirnya ittabi'u. Ittabi'u. Ikutilah apa? Fitratallah. Fitratallahillati fataran nasa 'alaiha. Jadi dia adalah maf'ul bih li fi'lin mahdhuf takdiruhu apa? Ittabi'u. Ikutilah apa? Fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atasnya, memfitrahkan manusia di atasnya. Ikutilah fitrah Allah yang Allah memfitrahkan manusia di atasnya, menciptakan manusia apa? Di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dalikad din. Ad-din kenapa marfu? Ad-din limada marfu? Bapak Sa'ad. Ya, fadal. Badal. Sahih, hal sahih Mas Rizki. Iya, khobarnya ternyata Dalikad dinul qayyimu, itu adalah apa? Agama yang lurus. Sehingga kan kalau dalikad dinul qayyimu, kalau badal nggak ada khobarnya kan. Setelah dalika ad-dinu al-qayyim itu walakin. Ya kan? Makanya ya khobarnya ini. Meskipun kaidahnya setelah isim isyarah ada isim ma'rifat, biasanya apa? Badal. Tapi ternyata ini sebagai khobar karena nggak ada khobarnya memang setelahnya itu. Ahlan ya. Dalikad dinul qayyimu, itu adalah agama yang lurus. Ya, agama yang lurus. Dalikad dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya.
Munibina ilaih. Apa i'rab munibina? Siapa yang tahu? Man ya'rif? Yang jelas munibina enggak mungkin rofa. Karena kalau rofa itu munibuna. Man ya'rif? Apa? Iya, bagus. Sebagai halnya, nasab sebagai hal. Barakallahu fiik. Munibina ilaih. Jadi apa? Dengan kembali kepada Allah, kembali bertobat kepadanya. Itu ya punya fitrah, fitrahnya lurus, segera kembali, segera bertobat kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimus salata, tegakkanlah salat. Wa la takunu minal musyrikin, dan apa? Janganlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maka ayat ini ya ikhwah, ya tentang fitrah al-qalbi war ruh ini apa? Fahadihi tuzakkin nafsa, maka inilah yang mensucikan jiwa. Tuzakkin nafsa wa tutahhirul qalba, yang membersihkan hati. Wa tunammihi, dan menumbuhkannya, mengembangkannya. Nah, kan dari nama ya, nama yanmu itu tumbuh, berkembang. Tunammihi. Jadi inilah yang mensucikan jiwa, membersihkan hati dan menumbuhkannya. Wa tudhibu anhul afatir radilata, dan menghilangkan darinya penyakit-penyakit yang radilah, penyakit-penyakit yang hina, yang rendah, radilah. Wa tuhallihi, dan yang menghiasinya, tahliyah, halayyuhali tahliyah, dan menghiasinya bil akhlaqil jamilah, dengan akhlak-akhlak yang indah. Menunjukkan hati yang bersih, jiwa yang suci, yang bebas dari berbagai macam penyakit, itu memang menghiasinya dengan akhlak yang indah, tercermin dalam akhlaknya yang indah. Wahia, apa itu? Wahia kulluha, dan fitrah ya, fitrahnya hati, fitrahnya ruh, ini apa? Wahia kulluha, semuanya ya, fitrah yang berkaitan dengan hati ini semuanya tarji'u ila usulil imani, kembali kepada pokok-pokok keimanan, wa a'malil qulubi, dan kembali kepada amalan-amalan hati. Usulul iman wa a'malul qulub, kembali kepada pokok-pokok keimanan dan amalan-amalan hati. Ya. Dilanjutkan bacanya. Mas Rian. Wa na'usani. Tathhiri wa daf'il awsakhi wal akdari anhu, wa hiya hadihi asyratu, wa hiya min mahasinid
dinul islami dinil islamiyu dinil islami. ya dinil islamiyi idahia idhiya kulluha tandiful tandifun li'a'dha'i wa takmilu laha litatimma sahih sihatuha wa takunu musta'idata likulli ma yarahu minha ya, syukran, barakallahu fiik. Wa na'usani, jenis yang kedua dari fitrah adalah ya fitrah jasmani ya ikhwah. Tadi kan fitrah hati, sekarang fitrahnya jismi. Fitratul qalbi wa fitratul jismi awil jasadi. Wa na'usani ma ya'udu ila tathhirid dhahir wa nadhafatihi. Apa yang kembali kepada ya kebersihan atau membersihkan yang dhahir ya dan kebersihannya, membersihkan yang dhahir dan kebersihannya. Wa daf'il awsakhi wal aqdari anhu, ya menolak atau menghilangkan kotoran-kotoran, noda-noda darinya, kotoran-kotoran dan noda-noda darinya. Wa hiya hadhil asyratu, ini adalah yang jumlahnya 10 ini. Wahiyya min mahasinid dinil islami, ini adalah di antara mahasin, keindahan-keindahan agama Islam. Idhiya kulluha tandifun lil a'dha, karena 10 ini ya seluruhnya ini adalah bentuk membersihkan anggota-anggota tubuh. Yang membersihkan apa? Seluruh anggota tubuh. Wa takmilun laha, dan menyempurnakannya. Litatimma sihatuha, agar sempurna ya ikhwah, agar sempurna kesehatannya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita amalkan asyrah minal fitrah ini, maka apa? Itu sebab, di antara sebab untuk meraih kesehatan. Contoh kumis, kenapa dipendekkan kok enggak sampai menjulur kemana? Ke bibir. Ya, nanti kalau kumis menjulur ke bibir, berarti kalau setiap makan, maka kena apa? Ya, kena kotoran yang ada di kumis, kan gitu. Kalau jenggot gimana Ustadz? Bukannya kalau bersih itu termasuk bersih itu nggak punya jenggot? Nanti kalau makan nasi, kalau ada yang ada yang kecer gimana? Kalau jenggot itu berkaitan dengan apa? Dengan penampilan juga ya, penampilan ataupun khilqah. Sudah pernah lihat singa jantan tanpa jenggot? Kalau singa jantan tanpa jenggot, singa jantan ada jenggotnya kan tambah apa? Tambah sangar, ganas itu ya, ganas. Tapi nggak perlu, kalau nggak punya jenggot nggak perlu apa? Nggak perlu beli obat itu. Disyukuri itu ya, disyukuri. Barangkali ini cocok antum jadi apa? Cocok itu. Jadi nggak ya apa namanya, dalam artian kan kalau nggak ada jenggot kan di masyarakat juga lebih apa? Leluasa kan gitu. Lebih leluasa dan juga lebih apa? Lebih tidak tertuduh gitu ya. Lebih tidak tertuduh gitu. Jadi apa? Disyukuri ya, entah punya ataupun tidak.
Wa takunu musta'iddatan likulli ma yarahu minha, dan akhirnya apa? Siap menerima ya setiap apa yang ma yarahu minha, apa yang ia lihat darinya. Fa ammal madmadatu wal istinsyaqu, adapun berkumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung, fa innahuma masyru'ani fi taharatil hadasil asghari wal akbari, maka madmadah dan istinsyak ini disyariatkan pada taharah hadas kecil dan hadas besar bil ittifaq, sesuai dengan ijma' kesepakatan para ulama. Kenapa di hadas besar kok ada madmadah dan istinsyak? Karena dalam mandi wajib itu apa? Disyariatkan apa? Berwudu terlebih dahulu. Wa huma fardhani fihima min tathhiril fammi wal anfi wa tandifihima. Wa huma fardhani, dan keduanya ini ya, bahasanya madmadah berkumur-kumur dan istinsyak menghirup hidung ini ketika wudu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ini kalau madhab Hambali hukumnya wajib. Beda mungkin kalau madhab Syafi'i hukumnya apa? Sunnah. Kenapa Hambali mengatakan berkumur-kumur dan menghirup hidung ini istinsyak ini wajib? Karena berkumur-kumur dan istinsyak, madmadah dan istinsyak ini termasuk apa? Bagian dari wajah. Bagian dari apa? Wajah. Maka termasuk keumuman firman Allah, faksilu wujuhakum. Terlebih fihima min tathhiril fammi wal anfi wa tandifihima. Terlebih di dalamnya itu terdapat apa? Usaha untuk membersihkan mulut dan hidung. Membersihkan mulut dan hidung. Virus corona aja apa? Bisa hilang gitu ya. Dengan apa? Dengan wudu, dengan izin Allah. Ketika apa namanya? Ketika dia itu melakukan madmadah atau istinsyak. Karena kan dalam hidung manusia itu kan ada apa namanya? Bulu-bulunya ya, yang menyaring debu. Maka apa? Butuh untuk apa? Disirup air, dihirup air tersebut, nanti dikeluarkan lagi. Namanya istinsyar. Jadi bukan kok apa namanya? Dihirup terus ditelan gitu ya. Tapi istinsyar ada dikeluarkan lagi gitu, biar kotorannya keluar. Tapi ini kalau nggak biasa, awal-awal itu apa? Bisa kesengak itu ya, tersedak itu. Tapi memang terasa apa? Terasa fresh itu. Di otak itu terasa apa namanya? Seger gitu, fresh. Karena mungkin ya, apakah mungkin ketika menghirup air itu bisa sampai ke otak gitu ya? Oksigen. Nah. Li'annal famma wal anfa yatawaradu 'alaiha katsirun minal awsakhi wal abkhirati wa nahwiha. Li'annal famma wal anfa, karena mulut dan hidung itu apa? Yatawaradu 'alaiha. Yatawarat itu berarti apa? Sering datang kepada keduanya. Hati katsirun minal awsakhi wal abkhirah. Ya, sering terkena apa? Kotoran-kotoran, juga apa? Abkhirah. Abkhirah itu uap atau bau-bau yang tidak sedap. Wa huwa muttarrun ila dzalika wa izalatihi. Maka dia apa? Dia sangat butuh ya. Sangat butuh untuk apa? Menghilangkannya, membersihkannya. Maka dia harus muttarun, harus apa? Menghilangkannya. Wa kadzalika siwaku yutahhirul famma.
ditambah apa? Berkumur-kumur biar sempurna. Itu apa? Wa kadzalika siwaku yutahhiru famma. Siwak itu mensucikan mulut. Kalau nggak punya siwak, apa alternatif lainnya? Kain. Kalau nggak ada kain, apa alternatif lainnya? Jari. Kalau jari nggak ada, ya sudah berkumur-kumur itu ya. Kan gitu. Bisa kain, bisa jari. Fahuwa madharatun lil fami mardatun lirabbi. Ternyata siwak, sikat gigi itu apa? Mensucikan, membersihkan mulut dan mendatangkan keriduan Rabb. Walihada yusra'u kulla waqtin. Yang namanya siwak itu disyariatkan setiap saat, setiap waktu. Ya. Kalau sambil pelajaran atau siwakan gimana? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh nggak? Tapi di situ juga dilihat urufnya juga, termasuk apa namanya, adat kebiasaan uruf. Jika itu terasa kurang etis gitu ya, terasa kurang etis juga, maka apa? Ya nggak apa-apa gitu, tidak siwakan gitu kan? Ya nggak siwakan dulu gitu. Termasuk ketika mau sholat siwakan dulu. Kan memang lafaz hadisnya kan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya aku tidak khawatir, kata Nabi, memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Hendak satu berarti ketika qomat Allahu Akbar itu siwakan dulu. Ya. Gitu ya. Kan hendak sholat itu kan, waktunya kan lebih sudah mendekati. Itu pun jika kita pengen menerapkan sunnah pun juga dilihat kondisi masyarakat. Bikin Arab Saudi malah sibuk sikatan gitu ya. Ada nggak orang yang di kampung di mana apa? Kan gitu. Makanya di sini juga diperlukan apa? Di kebijakan ini ya, kearifan, bijaksana dalam menerapkan sunnah. Ya, menerapkan apa? Sunnah. Termasuk ketika hujan disunahkan tambahan lafaz as-solu fi buyutikum. Padahal di desa tersebut nggak ada istilah solu fi buyutikum. Maka nanti dikira ajaran nopo nih, nambahi adzan. Itu juga harus bijak. Nah, terkadang seseorang itu apa? Semangat gitu ya, modal semangat tapi belum punya memiliki hikmah di dalam berdakwah. Wa yata'akkadu indal wudu' was salati wal intibahi minan naum. Dan wa yata'akkad itu kan dan ditekankan. Ya, tafadhal, ditekankan ketika wudu. Memang ya dianjurkan siwak setiap saat, namun ditekankan ketika wudhu. Wassalah, ketika sholat, masa sholat sambil siwakan? Maksudnya ketika hendak sholat, bukan sholat sambil siwakan, bukan apa? Sholat apa sambil siwakan. Nggih, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Nggih. Wonten pundi sakniki? Niki wonten pondok nembe aju. Mas ini kan Mas Wahyu sing putrane Uni sing napa? Sing kagungan makam Madinah niku kan panjenengan tenan. Wonten Madinah napa bajian panggih kali Sanariati. Niki kula tesih ngajar niku mengke badhe maksud niku Bapak Matin niki. Napa mengke wakil Mas Mariati mawon. Oh, nggih. Sampeyan kok dereng saged. Oh, nggih. Nggih, insyaallah sampeyan Sanariati. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ya. Dan juga intibah min naum, ketika bangun tidur itu sangat ditekankan ya. Ketika bangun tidur ini Kak, terutama intinya adalah inda ma yataghayyaru raihatul fam. Ya, inda taghayyuri raihatil fam. Itu ketika apa? Ketika apa namanya? Perubahan kan gitu. Berubah apa? Berubah bau mulut. Ini ada wa taghayyuril fammi, ketika perubahan mulut. Wa sufratil asnani wa nahwiha, kuningnya apa? Kuningnya gigi-gigi dan semisalnya. Iya. Ini ya berkaitan dengan siwak. Ini jadi beliau mulai dari apa? Mulai dari atas dulu mungkin ini ya. Kan yang tadi kan apa tadi? Qasus syarib. Nah ini mulai dari apa namanya? Dari atas dulu, nanti ternyata terus setelah itu apa nanti? Ke bawah terus nih, ya. Baik. Sampai sini ya ikhwah materi kita. Insyaallah kita lanjutkan besok ya untuk hadisnya dan juga muhadasahnya. Taib, syukran ala husni ihtimamikum. Aktafi adalah qadar. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.